Shalom, selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur masih bisa bertemu untuk bersama-sama beribadah, bersekutu dalam ibadah usia emas di bulan Februari ini. Mari sebelum kita mulai perenungan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur sekali lagi Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk kami bersekutu bersama. Kami anak-anak-Mu, kami rindu mendengar suara Tuhan. Ya, Tuhan berbicara kepada kami pada pagi hari ini. Tolong hamba-Mu dalam segala kelemahan dan keterbatasannya. Dan tolong kami semua untuk kami boleh mengerti firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya sangat bersyukur mendapat kesempatan untuk bersama dengan Bapak Ibu kita bersekutu bersama, beribadah di dalam ibadah usia emas di bulan Februari ini. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pegangan, yang akan memberi kita kekuatan dan pengharapan di dalam kehidupan ini. Renungan firman Tuhan pada ibadah kali ini saya beri judul Penolong di Masa Tua. Ayat yang akan kita renungkan bersama-sama itu terdapat di dalam Yesaya pasal yang ke-46 ayat yang ketiga dan keempat. Saya akan bacakan di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Demikian firman Tuhan. Dengarlah aku, hai keturunan Yakub. Kamu semua yang tersisa dari umatku. Aku telah memelihara kamu sejak kamu dilahirkan. Aku tetap Allahmu sampai kamu tua. Dan tetap menjaga kamu sampai kamu beruban. Aku menjadikan kamu dan tetap memelihara kamu. Aku akan menolong dan menyelamatkan kamu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan di Yesaya pasal yang ke-46 ayat yang ke-3 dan 4 ini, latar belakangnya adalah secara khusus di pasal ini Yesaya sedang berbicara kepada orang-orang Israel yang ada di dalam pembuangan di Babel. Nah, kita tahu penduduk Babel tidak menyembah Allah orang Israel, yaitu Yahweh, tidak. Mereka menyembah dewa-dewa. Secara khusus, kalau kita perhatikan di ayat 1 dan 2, ada dua dewa di situ yang disebutkan, yaitu dewa Bel dan Nebo. Itu dewa-dewa yang mereka sembah. Nah, di sini Yesaya memperingatkan kepada orang Israel yang ada di dalam pembuangan. Di tengah-tengah penduduk Babel yang menyembah dewa-dewa itu, dewa Bel dan dewa Nebo. Yesaya memperingatkan, firman Tuhan menyatakan, memperingatkan kepada orang-orang Israel agar mereka tidak ikut di dalam penyembahan dewa-dewa Babel itu. Tuhan memperingatkan mereka melalui Nabi Yesaya bahwa hanya Yahweh Allah yang mereka sembah itu satu-satunya yang dapat menolong dan menyelamatkan mereka. Bukan dewa-dewa Babel. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memang ayat ini pembaca mula-mula adalah orang Israel yang ada di dalam pembuangan. Tetapi ayat ini juga berbicara kepada kita pagi hari ini. Apa yang Tuhan ingin sampaikan melalui kedua ayat ini? Mari kita lihat yang pertama, bahwa di dalam perikop yang kita baca, Yesaya 46 ayat 3 sampai 4. Kita kembali diingatkan bahwa Tuhan itu memelihara kita, anak-anaknya, sejak kita dilahirkan. Memelihara umat Israel sejak mereka dilahirkan. Begitu juga dengan kita, umatnya. Tuhan memelihara kehidupan kita sejak kita dilahirkan. Bahkan kalau kita membandingkan dengan apa yang penulis Mazmur nyatakan
Di dalam Mazmur pasal yang ke-139 ayat yang ke-15 dan 16 dikatakan demikian. Waktu tulang-tulangku dijadikan, dengan cermat dirangkaikan dalam rahim ibuku. Sedang aku tumbuh di sana secara rahasia. Aku tidak tersembunyi bagimu. Engkau melihat aku waktu aku masih dalam kandungan. Semuanya tercatat di dalam bukumu. Hari-harinya sudah ditentukan sebelum satu pun mulai. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang perlu kita syukuri. Bahkan sebelum kita dilahirkan, ternyata menurut penulis Mazmur, Tuhan melihat, Tuhan tahu keberadaan kita. Kenapa? Karena Tuhanlah Sang Pencipta kehidupan. Tuhan yang menciptakan kita. Karena itu Tuhan tahu. Ketika kita masih ada di dalam kandungan, tulang-tulang kita sedang dibentuk, tubuh kita bertumbuh, Tuhan tahu. Tuhan memelihara kita sejak kita dilahirkan. Bahkan sejak kita ada di dalam kandungan orang tua kita. Mari kita bersama-sama kembali mengingat kejadian ini. Proses penciptaan kehidupan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Dan kita bersyukur bersama-sama. Dia memang Allah Sang Pencipta. Allah yang mengetahui kehidupan kita tadi. Kita membaca di Mazmur dikatakan, semuanya tercatat dalam bukumu. Buku kehidupan yang Tuhan miliki. Tuhan melihat kehidupan kita. Mulai sejak kita dilahirkan sampai dengan kita mati nanti. Tuhan tahu semuanya. Karena itu mari kita bersyukur. Kalau hingga saat ini Tuhan masih izinkan kita hidup. Hingga saat ini Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk beribadah kepada Dia. Mari kita bersyukur. Sejak dalam kandungan, sejak kita dilahirkan, Tuhan memelihara kehidupan kita. Hingga saat ini pun Dia tetap memelihara. Jadi kalau kita mengingat kembali pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, sebagai bayi yang baru lahir, dibesarkan oleh orang tua kita, terus beranjak dewasa, bertumbuh terus, kita bekerja dan seterusnya, bertambah usia kita, bahkan sampai saat ini di usia emas, usia yang makin lanjut sebagai manusia. Pertanyaannya adalah, hari ini apa yang menjadi sandaran di masa tua kita? Apa yang Bapak Ibu jadikan pegangan, harapan, sandaran di masa tua ini? Apakah kekuatan? Mungkin tidak, karena sudah lemah. Karena dimakan usia, semakin lemah kekuatan kita. Apakah kemampuan dan keterampilan kita yang kita miliki? Mungkin juga tidak. Karena sekali lagi, karena dengan bertambahnya usia, kemampuan dan keterampilan yang kita miliki pun makin lama makin berkurang. Apakah harta yang menjadi sandaran kita saat ini? Harta yang kita kumpulkan seumur hidup di masa muda kita, sehingga sekarang kita menikmatinya di masa tua. Apakah harta yang jadi sandaran dan harapan kita? Atau anak-anak kita, cucu-cucu kita, yang mereka memiliki kemampuan untuk merawat kita, menjaga kita. Bisa jadi dua hal ini yang menjadi sandaran dan harapan kita di masa tua. Harta dan anak-anak atau cucu-cucu. Tetapi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan peringatan Tuhan kepada orang Israel. Kalau di masa itu Tuhan melalui Nabi Yesaya memperingatkan orang Israel agar mereka tidak menyembah dewa-dewa
yang disembah oleh orang-orang Babel. Kenapa? Karena penyembahan kepada dewa, kepada Allah, kepada ilah, itu selalu ada di dalamnya unsur pengharapan. Jadi orang yang menyembah dewa tertentu, Allah tertentu, tentu mengharapkan mendapatkan pertolongan, berkat, karunia dari dewa atau Allah yang disembahnya. Tetapi di dalam Yesaya, mari kita lihat di dalam Yesaya 46 ayat yang pertama dan yang kedua. Apa yang Tuhan katakan mengenai dewa-dewa Babel itu. Inilah kesudahan dewa-dewa Babel. Dahulu patung Bel dan Nebo disembah. Tetapi sekarang dimuat di atas hewan menjadi beban untuk binatang yang lelah. Patung-patung itu tak mampu menolong pengusungnya. Mereka sendiri diangkut sebagai tawanan. Itulah kesudahan mereka. Jadi patung-patung itu, dewa-dewa yang disembah orang-orang Babel tidak sanggup menolong, tidak sanggup menyelamatkan, tidak bisa jadi harapan, sandaran bagi orang-orang yang menyembahnya. Lebih lanjut dikatakan di dalam ayat yang ke-7 dari pasal 46 ini, patung itu dipaku dan ditaruh di tempatnya. Ia berdiri di situ, tak dapat berpindah. Kalau orang berdoa kepadanya, ia tidak menjawab dan tidak menyelamatkan dia dari kesusahannya. Jadi kembali Tuhan menyatakan dengan jelas kepada orang-orang Israel, kepada umatnya, apa yang engkau harapkan, apa yang engkau sandarkan, kepada siapa engkau berharap, kepada siapa engkau bersandar. Kalau engkau berharap dan bersandar sama seperti orang-orang Babel itu, engkau berharap dan bersandar kepada dewa-dewa mereka, ketahuilah bahwa dewa-dewa mereka itu tidak bisa menolong, tidak bisa menyelamatkan, tidak menjawab ketika engkau berdoa kepada mereka, dan tidak akan bisa menolong engkau di waktu engkau mengalami kesusahan. Sekali lagi, ayat ini berbicara kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Memang kita bekerja keras di waktu muda, mengumpulkan harta kekayaan untuk kita bisa nikmati di masa tua kita. Tetapi jangan bersandar, jangan berharap, jangan mengandalkan harta dan kekayaan, karena semua itu sementara. Mari kita lihat di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-17. Apa yang Tuhan katakan, firman Tuhan katakan mengenai hal ini. Kepada orang-orang kaya di dunia ini, hendaklah engkau minta supaya mereka jangan sombong dan jangan berharap kepada barang-barang yang tidak tetap, seperti halnya dengan kekayaan. Cukup jelas bukan di sini firman Tuhan katakan apa? Mereka harus berharap kepada Allah yang memberikan segala sesuatu kepada kita dengan berlimpah supaya kita menikmatinya. Rasul Paulus berpesan kepada Timotius untuk memperingatkan orang-orang kaya yang ada, yang sedang dia gembalakan saat itu. Untuk mereka tidak berharap pada kekayaan, karena kekayaan itu tidak tetap sementara. Bagaimana dengan kita? Kemudian, kalau bukan harta yang kita andalkan, yang menjadi sandaran kita, tapi anak-anak atau cucu-cucu kita yang sukses, yang berhasil, sehingga kita percaya mereka bisa memelihara kehidupan kita, menolong kita di saat kita kesusahan. Sekali lagi, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, tidak ada salahnya, bahkan harus kita sayang kepada anak, cucu, menantu, semuanya boleh dan harus kita sayang kepada mereka. Tapi sekali lagi, jangan menaruh harap kita pada mereka. Kenapa? Karena mereka adalah manusia yang
penuh keterbatasan, penuh kelemahan. Dan ada kalanya mereka bisa mengecewakan. Yesaya 2 ayat yang ke-22 mengatakan demikian. Jadi janganlah berharap kepada manusia yang fana, sebab ia tidak berharga. Mungkin saya tidak tahu apakah pernah di antara Bapak Ibu mengalami dikecewakan oleh anak, menantu, cucu mungkin. Atau saudara-saudara keluarga dekat. Kalau iya, kita pernah dikecewakan. Ya kita terima. Kita belajar tetap mengasihi mereka, mengampuni mereka. Kalaupun mereka pernah melakukan. Kenapa? Karena sekali lagi, karena memang mereka manusia biasa. Sama seperti kita. Manusia bisa mengecewakan. Jangan berharap kepada manusia yang fana. Firman Tuhan katakan. Kalau begitu, bagaimana? Bagaimana kita harus menjalani masa usia emas ini? Ketika kita sudah berusia lanjut, kekuatan sudah berkurang, sakit penyakit mulai datang. Berharap dan bersandarlah hanya kepada Tuhan. Itu kuncinya. Kenapa kita harus berharap dan bersandar pada Tuhan? Ada beberapa alasan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, karena Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah berubah. Yang kedua, karena Ia setia. Yang ketiga, karena Ia penolong dan penyelamat kita yang sejati. Dia penolong dan penyelamat kita yang sejati. Ia tidak pernah mengecewakan. Sekali lagi, mari kita lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-46 ayat yang ke-4. Perhatikan apa yang firman Tuhan nyatakan di situ. Tuhan berkata, "Aku tetap Allahmu sampai kamu tua." Menunjukkan bahwa Dia tidak pernah berubah. Aku tetap Allahmu sampai kamu tua. Dan tetap menjaga kamu sampai kamu beruban. Menunjukkan bahwa Dia setia. Sampai kita beruban, sampai kita tua. Lanjut usia. Dia tetap menjaga. Aku menjadikan kamu dan tetap memelihara kamu. Aku akan menolong dan menyelamatkan kamu. Ia penolong dan penyelamat kita yang sejati. Ia bisa diandalkan. Ia bisa diharapkan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Apa yang saat ini sedang kita alami di dalam kehidupan? Di masa lanjut usia ini. Apa? Sakit penyakit kah? Masalah keuangan? Masalah dengan anak atau cucu? Atau masalah apa? Firman Tuhan hari ini berkata, jangan takut. Jangan gelisah. Jangan gentar. Tetap percaya kepada Tuhan. Karena Ia penolong dan penyelamat kita. Mari kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan kembali membaca bersama-sama dengan penuh keyakinan Yesaya pasal 46 ayat yang keempat. Mari bersama-sama kita baca. Aku tetap Allahmu sampai kamu tua. Dan tetap menjaga kamu sampai kamu beruban. Aku menjadikan kamu dan tetap memelihara kamu. Aku akan menolong dan menyelamatkan kamu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Allah yang tidak pernah berubah. Allah yang setia. Allah yang bisa diandalkan. Karena memang Engkau adalah penolong dan penyelamat kami yang sejati. Ketika Engkau membentuk kami di dalam kandungan ibu kami.
Ketika kami lahir dan sampai kami tua, firman-Mu katakan, Engkau tetap setia. Engkau tetap memelihara kami. Karena itu apapun yang saat ini sedang kami alami, yang menjadi pergumulan kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami mau tetap percaya, setia kepada Tuhan. Setia sampai saatnya nanti Tuhan memanggil kami pulang. Tetap setia. Karena Tuhan, hanya Tuhan yang bisa kami andalkan. Karena memang hanya Tuhan yang adalah penolong dan penyelamat kami yang sejati. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan anak-anak-Mu, Bapak Ibu sekalian, di usia emas mereka. Tuhan, Engkau tahu masing-masing apa yang saat ini sedang mereka gumulkan. Kami berharap, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan satu demi satu. Tuhan lawati, Tuhan sertai, Tuhan tolong. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati.